tentang bagaimana cara cara yang betul untuk menyapa umat yang lain ataupun biku ya saat ketemu Bante. Hmm. Apakah dengan nama budaya itu benar atau nggak benar? Itu Bante. Oh, iya. Memang ini ada semacam apa? Semacam keterdasakan secara sosio psikologis pada zamannya untuk ya seperti halnya saudara-saudara yang lain, Muslim, Kristen, Hindu, termasuk juga Katolik, juga ada salam. Lah, umat Buddha ini apa salamnya? Ini kronologisnya ya. Nah, biasa di buku-buku agama Buddha memang kalau tulisannya itu tidak diawali dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Itu diawali dengan kata Namo Buddhaya atau Namato Buddhassa. Ya, dengan mengerti itu sebagai salam awalan gitu ya, langsung diambil. Nah, itu digunakan untuk dalam bersosialisasi antar Buddhis dengan Buddhis yang lain. Kalau bertemu, ya menyapa dengan istilah Namo Buddhaya. Padahal buku itu sesungguhnya menyebut Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa atau Namo Buddhaya atau Namato Buddhassa. Nah, itu adalah urusan penulis dengan penghormatan beliau kepada Sang Buddha. Begitu. Tapi ya itu sudah terlanjur digunakan di Indonesia dan menurut berita itu sudah tercatat dalam Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Agama kalau tidak salah. Nah, salam untuk masyarakat Buddhis itu adalah Namo Buddhaya. Seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau di masyarakat sesama antar Buddhis dengan Buddhis, kalau mau bahasa palinya digunakan ya yang umum ya Soti Hotu atau lengkapnya Soti Te Hotu. Semoga kesejahteraan ada pada Anda. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, bisa menambahkan Buddhanubhavena Soti Hotu. Semoga kesejahteraan ada pada Anda dengan kekuatan Buddha. Atau dengan kekuatan Buddha, kekuatan apa? Dasabala, 10 jenis kekuatan. Begitu. Sang Buddha sendiri punya sebutan lain adalah Dasabalo, yaitu yang berkekuatan 10 jenis kekuatan. Nah, begitu. Bisa menggunakan istilah Buddhanubhavena Soti Te Hotu. Nah, mau disingkat ya Soti Te Hotu atau Soti Hotu juga bisa. Atau jika tidak menggunakan Buddhanubhavena, bisa menggunakan yang lainnya juga, misalnya Ratanatayyanubhavena Soti Te Hotu. Artinya apa? Ratanatayyanubhavena, ratana ya permata, taya dari kata ti artinya 3. Anubhawa itu ya daya atau pengaruh atau kekuatan juga bisa.
pengaruh atau kekuatan 3 permata berupa Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Nah, jadi ini yang sesungguhnya secara kebiasaannya yang digunakan itu adalah ungkapan ini, Sodhihotu, Sodhitehotu, atau Buddhanu Bhavena Sodhitehotu, atau Ratanatayanu Bhavena Sodhitehotu. Apakah harus menggunakan bahasa Pali? Tidak juga. Mau menggunakan bahasa lain yang lebih familiar untuk masyarakat Indonesia, misalnya menggunakan kata swastiastu, begitu ya. Tidak soal. Loh, itu kan saudara kita Hindu sudah pakai. Masa sama? Ya. Loh, kalau memang maknanya baik, ya maknanya baik, dan Indonesia juga menggunakan dua, justru malah lebih familiar bahasa Sanskerta dengan bahasa Palinya. Kita banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Ya, secara umumnya itu sudah dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta lebih banyak sebelum bahasa asing yang lain masuk. Tidak soal jika digunakan istilah swastiastu, apalagi di masyarakat atau saudara kita Hindu, ya ada tambahan kata om, begitu ya. Kalau kita ya cukup swastiastu. Terlebih dari itu, jangan pikir masyarakat Bali yang menggunakan istilah Om Swastiastu itu adalah karena mereka itu umat agama Hindu. Soalnya sesungguhnya masyarakat Bali itu pemeluk agama Siwa Buddha. Memeluk dua agama sekaligus. Agama Hindu yang berporos pada Dewa Siwa namanya agama Siwa. Agama Hindu yang berporos pada Dewa Hindu namanya Vaishnu. Vaishnu atau Vaishnava. Dua tradisi ini yang paling banyak di ajaran agama Hindu, Vaishnava dan Siwa. Dan istilah Siwa Buddha itu sudah ada jauh sebelum kita mengenal masyarakat Hindu Bali ini, tetapi jauh dulu sewaktu kejayaan negara-negara atau kerajaan-kerajaan Jawa Timur, nah itu sudah dikenal dengan baik istilah Siwa Buddha. Itulah yang kemudian kita banyak mengenal atau menggunakan istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka dari kata Bhinna Eka, Tunggal Ika. Bhinna Eka Bhinna itu artinya terbagi-bagi. Dan aneka, bermacam-macam. Bhinneka, bhinna dan aneka, terbagi-bagi
kelompok ini, kelompok itu, tradisi ini, tradisi itu, aneka, keyakinan ini, keyakinan itu, agama apa, yang lain, tunggal ika. Sesungguhnya adalah hanya yang tunggal, hanya yang satu, yaitu punya tujuan, namanya moksha, namanya mukti, namanya nirwana, ya, atau namanya santi. Ya, santi artinya kedamaian, atau namanya kesima. Ya, kita mendengar kata kesima ya seperti terkesima begitu ya. Itu terpukau begitu. Nah, sebetulnya kata kesima itu punya sejarah yang sangat panjang, mengalami peralihan permaknaan. Itu dari kata kesema. Kesema. Dari bahasa Palinya itu, atau dalam bahasa Palinya itu adalah kema. Kema itu artinya keberadaan yang aman, keberadaan yang nyaman, keberadaan tanpa bahaya, keberadaan yang tiada derita. Namanya kema atau kesema. Ke bahasa Indonesia menjadi kesima. Ya, kalau mau dirunut-runut itu banyak sekali istilah Indonesia yang dari istilah Sanskerta. Misalnya indah permai begitu. Permai itu dari kata paramia. Paramia itu artinya yang terunggul. Indah permai itu indah yang mengagumkan, yang ya namanya permai, dari kata paramia atau paramai. Parama ditambah ya. Membacanya bisa paramai, bisa membacanya paramia. Biasanya a di belakang itu dihilangkan begitu. Nah, itu penggunaan istilah bahasa Sanskerta, atau kita mungkin mengenalnya itu adalah bahasa Kawi. Apa artinya bahasa Kawi? Kawi itu artinya apa? Kawi itu artinya cendekiawan. Atau di sini bisa diartikan pujangga. Biasanya seorang pujangga, penulis sastra, penulis buku, itu ya memang cendekiawan. Ngerti bahasa, ngerti makna, ngerti ilmu tertentu, namanya ya cendekiawan. Dan biasanya pujangga itu yang ditulis itu bisa berupa prosa, bisa berupa puisi. Nah, sehingga kata kawi itu sering juga dimaksudkan adalah ini syair-syair, itu namanya kawi. Sehingga ada kata ada istilah kakawin Arjuna Wiwaha, kakawin Sotasoma. Nah, jadi kata kakawin itu dari kata kekawian atau kakawian, menjadi kakawin. Artinya apa? Penggubahan atau penyusunan, itu kakawin, bukan dari kata ke dan kawin. Sering disalah mengerti, seperti kata bupati kok laki ya. Bupati kok laki. Bu itu artinya wilayah, pati artinya pemimpin. Bupati artinya pemimpin wilayah, dari bahasa Sanskerta juga. Nah, ini tambahan pengetahuan ya dari pertanyaan istilah yang bersapa, bertegur sapa ya. Ya soti hotu, sotite hotu, swastiastu, boleh silakan. Mau menggunakan yang lain ya silakan juga. Mau tetap menggunakan namo buddhaya ya silakan.
Ya, terima kasih Bante. Hah? Kalau menyapa Bante? Kalau menyapa Bante gimana Bante? Kenapa? Kalau untuk menyapa anggota sangga atau Oh, biku kalau gitu. menyapa para Bante, ya sesungguhnya kata Wandami Bante itu sudah oke. Ya meskipun itu juga ya istilah yang diangkat ya belakangan waktu ini saja. Ya kalau banyak orang ya bukan Wandami Bante. Nah misalnya banyak orang yang mau menyapa, ya tetap menggunakan Wandami Bante boleh, menggunakan Wandama Bante ya, ya bisa juga. Nah, apa namanya, ya Namaskara Bante boleh, Namaste Bante sesungguhnya juga boleh dan bagus. Kata Namaste, Namas itu artinya membungkuk, menghormat, menunduk, termasuk bersujud itu namas. T Anda, persujudan kepada Anda. Ya, kepada Sang Buddha aja menggunakan namas. Iya, namaskara, menggunakan istilah namas budhaya. Iya, namas budhaya. Digunakan namas juga. Namas budaya. Namaste, T artinya Anda. Coba, apa mana yang lebih pantas? Namaste atau namas budaya? Tapi apa namanya masyarakat kita dalam menyapa ke biku menggunakan kata namaste merasakan kurang cocok karena itu adalah digunakan untuk antara perumah tangga dengan perumah tangga. Tapi itu kan di apa namanya tradisi lain dan itu sudah punya kronologisnya sendiri, punya sejarahnya sendiri, punya perjalanannya sendiri. Di India sana utamanya menggunakan namaste untuk satu sama lain. Dan kita apakah harus terpengaruh oleh mereka? Tidak harus, tidak perlu juga. Banyak kata dalam istilah yang sama, berbahasa Sanskerta atau berbahasa Pali, menggunakan istilah yang sama di wilayah yang berbeda, permaknaannya berbeda. Soalnya mengapa sampai ada permaknaan yang berbeda? Itu jadi menggunakan kata istilah Sanskerta Pali sebagai kata tetapan untuk memaknai sesuatu yang banyak itu adalah sesuatu yang baru begitulah. Jadi istilah apa ya yang dipakai ya untuk permanaan seperti ini, untuk barang seperti ini, untuk apa seperti ini. Menggunakan istilah Pali, Sanskerta, ya. Nah itu ya. Ya, namo dana ya. Sapitiyo wiwajantu